Ambur-bakso at sawitur warenyem borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu naduyatyu astiakastit tuam siwah tuam dewa iya suara parameswara warahma wisnu asca rudrasca warusah paryakiratita ampapuham apa-apa-sambawa rahimam pundarya kaksik sabahya biantara suci Om kesama dewa swaru paranya kita angkara mamuja swaru papidya Walaya suasadisiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku Santawiyo manasodosa At permadat kesama-samam Om santih Om Berbagai penjelasan tentang Hari Penampahan Galungan selengkapnya dalam Bali Story.
Meski tidak seramai biasanya, umat Hindu Bali tetap sembahyang di Pura Besaki pada Hari Raya Galungan. Seorang pria berkebangsaan Belgia melakukan inovasi dengan membuat jukung bertenaga surya. Serunya menginap di hotel sambil belajar menjadi barista kopi. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan membawakan berita menarik dan inspiratif. Semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Sebagai rangkaian Hari Raya Galungan, umat Hindu di Bali juga merayakan Hari Raya Penampahan Galungan. Ada dua hal yang pasti dilakukan umat Hindu di Bali pada Hari Penampahan Galungan, yaitu ngelawar dan juga memasang penjor. Kenapa umat Hindu memotong hewan dan juga memasang penjor pada Hari Penampahan Galungan? Kami rangkum semuanya dalam segmen Bali Story berikut ini. Hari Selasa Wuku Dungulan menurut kalender Bali bisa dikatakan sebagai hari kurang baik bagi babi dan ayam. Umat Hindu di Bali umumnya menyiapkan perayaan Galungan dengan memotong hewan ayam dan babi dalam tradisi ngelawar. Kenapa babi dan ayam? Menurut berbagai sumber, filosofinya tidak dapat dipisahkan dari makna perayaan Hari Raya Galungan. Kata Galungan berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya menang atau bertaruh. Menang dalam melawan sifat adharma atau keburukan. Penyembelihan ayam dan babi sebagai simbol untuk membuang sifat buruk yang ada pada ayam, yakni serakah dan suka bertengkar, serta sifat malas dari babi. Ritual ini mengingatkan umat agar membangun kekuatan Wiveka Jnana atau membangun kekuatan diri untuk mampu membeda-bedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang patut dan mana yang tidak patut, sehingga dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat membawa kehidupan yang adharma. Setelah masak besar-besaran dalam tradisi ngelawar, sebagian daerah masih menggelar tradisi ngejot. Umat Hindu saling tukar masakan dari olahan daging babi dan ayam sesama umat Hindu. Di beberapa daerah seperti di Buleleng, tradisi ini berlangsung antar umat beragama, tetapi hanya untuk masakan olahan daging ayam. Setelah menggelar tradisi ngelawar dan ngejot, pada hari penampahan Galungan ini pula umat Hindu di Bali memasang penjor. Penjor Galungan ditancapkan pada hari penampahan Galungan yang bermakna tegaknya Dharma. Hari penampahan Galungan disebut sebagai hari terakhir pertarungan Dharma melawan adharma atau kebaikan melawan keburukan. Kemenangan Dharma kemudian diperingati dengan menancapkan penjor. Penjor dipasang di depan pintu masuk rumah sebelah kanan. Sanggah dan lengkungan penjor menghadap ke tengah jalan. Penjor dibuat dari bambu yang ujungnya melengkung, dihias dengan janur atau daun enau muda dan daun-daunan lain yang disebut pelawak. Perlengkapan penjor adalah pala bungkah, umbi-umbian seperti ketela rambat, pala gantung seperti buah kelapa dan pisang, pala bija seperti jagung dan padi. Di ujung penjor diisi sampian lengkap dengan porosan dan bunga. Sanggah Arda Chandra dibuat dari bambu berbentuk segi empat dan atapnya melengkung setengah lingkaran. Menurut Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu tahun 1983, penjor adalah simbol Gunung Agung. Segala pala bungkah, pala gantung dan sajian pada sanggah penjor melambangkan persembahan terhadap Betara di Gunung Agung.
memasang penjor bertujuan untuk mewujudkan rasa bakti dan sebagai ungkapan terima kasih kita atas kemakmuran yang diberikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. Selamat Hari Raya Galungan. Ya, kemarin umat Hindu di Bali baru saja rayakan Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan sendiri merupakan perayaan atas terciptanya alam semesta, serta perayaan kemenangan manusia melawan musuh yang ada di dalam dirinya sendiri. Hari Raya Galungan adalah peringatan atas terciptanya alam semesta beserta isinya, sekaligus peringatan atas kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma atau keburukan. Kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan manusia di dalam mengalahkan musuh terbesarnya yang ada pada diri manusia, yakni sifat-sifat keserakahan, nafsu, kemarahan, kebodohan, dan kemabukan duniawi. Hari Raya Galungan diperingati setiap 210 hari atau 6 bulan sekali, tepatnya pada hari Buddha Kliwon Dungulan. Rangkaian Hari Raya Galungan sudah dimulai 25 hari sebelumnya, yakni Tumpek Wariga. Pada hari tersebut, umat melakukan serangkaian upacara sebagai wujud cinta kasih terhadap tumbuh-tumbuhan. Kemudian Sugihan Jawa yang bermakna membersihkan buana agung atau alam semesta. Selanjutnya adalah Sugihan Bali yang bermakna membersihkan buana alit atau diri sendiri. Hari Penyekeban yakni nyekep indrinya atau mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Selanjutnya adalah Penyajan. Pada hari tersebut bermakna umat memantapkan diri untuk menyambut Hari Raya Galungan. Menurut kepercayaan pada hari inilah umat akan digoda oleh Sang Buta Dungulan untuk menguji tingkat pengendalian umat. Buta kali 3 ini sampai hari Selasa. Nah, kalau sudah hari Selasa menang kita mengendalikan diri, barulah hari Rebo itu disebut orang Dungulan yang parang muka. Orang mampu akan menang menghadapi pertarungan hidup. Prakteknya di Bali itu dengan melakukan persembahyangan ke pura-pura, terutama di Merajan. Mohon kepada disanggah, mohon kepada Ida Betara Guru dan dewata-dewata semuanya agar beliau memberikan anugerah, melimpahkan wara nugrahnya kepada umat manusia agar diberikan tuntunan jalan yang baik untuk menempuh kehidupan yang akan datang. Sebagai wujud syukur atas anugerah yang diberikan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, umat Hindu di Bali juga memasang penjor di depan pintu halaman rumah. Penjor yang terbuat dari bambu melengkung yang dihiasi dengan rangkaian janur, serta buah-buahan atau hasil bumi lainnya merupakan sebuah simbol dari keagungan atas kemenangan Dharma melawan adharma. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Seorang pria berkebangsaan Belgia yang lama tinggal di Bali melakukan inovasi dengan membuat sebuah jukung tradisional menjadi jukung yang bertenaga surya. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di NET Bali. Kamu anak band? Hobi cover lagu? NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET.
Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Kerutan itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di NET. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di NET. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Begitu cintanya terhadap lautan, seorang pria berkebangsaan Belgia yang telah lama tinggal di Bali melakukan inovasi dengan membuat sebuah jukung tradisional menjadi jukung yang bertenaga surya. Namanya adalah Jukung Surya Namaskar. Jukung ini sama sekali tidak menggunakan bahan bakar dan pastinya ramah lingkungan. Berlayar di lautan lepas tanpa merusak lingkungan? Inilah inovasi jukung ramah lingkungan yang dapat berlayar menggunakan tenaga surya. Adalah sosok Julian Melot, pria berkebangsaan Belgia yang berhasil membuat inovasi jukung tradisional yang ia namakan Surya Namaskar. Kecintaannya terhadap lautan menjadi awal ide pembuatan jukung ini tercipta. Beberapa spot lautan indah di Indonesia kerap menjadi tujuannya menghabiskan waktu berlibur. Namun kekhawatiran yang muncul ketika ia banyak melihat perahu jukung milik nelayan kerap kali merusak ekosistem laut. Dari sinilah tekadnya untuk membuat inovasi jukung ramah lingkungan semakin kuat. So the idea came from a few trips around Indonesia in the most beautiful areas like Flores, Raja Ampat, where I love the sea, so I like to go to these places and go diving. And then every time we go these places, they take us on very old boats, and it's very noisy. We can't even speak to each other. It smells like gas, you know. And then we see that some of them just leak the oil in the sea, and I felt really bad. I was thinking, you know, I come here because I love the sea, but in the same time, I'm contributing to destroying the sea. So that for me was really hard. So from there I started to think like, what can we do? You know, I know the technology of renewable energy is good, no? It's reliable,
So it's possible to use the power of the sun to make these boats clean. This is really where the idea came from. Now our mission with Surya Namaskar is to prove that it works. That's why we went all around Bali. We sailed more than 500 kilometers to prove that there is no problem with this boat. Menggandeng nelayan lokal Bali, Juju sapaan akrabnya membuat inovasi jukung tradisional yang mampu berlayar tanpa menggunakan bahan bakar melainkan dengan memanfaatkan tenaga surya. Proses pembuatannya pun memakan waktu hingga 2 bulan. Dari segi tampilan nampak sekilas tak jauh berbeda dengan jukung tradisional lainnya. Hanya saja pada jukung ini Juju memasang panel surya tepat di atas jukung. Mesinnya pun tak nampak karena semua alat yang terhubung dengan panel surya dimodifikasi sedemikian rupa dengan alat yang menurutnya sangat sederhana serta aman digunakan. Panel surya yang terpasang di atas jukung memiliki luas sekitar 25 meter persegi. Dengan panjang 8 meter, jukung ini mampu menampung hingga 8 orang. Tak hanya itu, di dalam jukung juga terdapat kotak yang berisikan baterai penyimpanan yang dapat menyimpan daya hingga 8 kWh sehingga mampu menyalakan monitor GPS, lampu LED, serta Wi-Fi. Ya, dirancang sedemikian rupa untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada nelayan tradisional untuk mencari ikan. Surya Namaskar hadir dengan inovasi yang begitu bagus. Nah, salah satunya nih ada 4 baterai di sini yang berfungsi untuk menyimpan tenaga surya. Jadi tidak hanya bisa digunakan di siang hari saja saat ada matahari, namun di malam hari pun Surya Namaskar ini tetap bisa berlayar. Nah, dan satu lagi nih yang paling menarik, semua kekuatan dan energi yang dikumpulkan dari tenaga surya bisa dikontrol melalui monitor yang satu ini. Juju mengaku proses pembuatan jukung Surya Namaskar ini memang masih perlu disempurnakan terlebih dalam hal kecepatan. Namun terciptanya satu jukung ini saja sudah membuktikan bahwa jukung buatannya dapat membantu nelayan untuk mencari ikan tanpa merusak ekosistem laut. So the objective was to make a jukung that is as good as a normal jukung with a gas engine, no limitation there. So we managed that. So with this boat you can sail as far or even actually further than with a normal jukung. And you don't need to go to the gas station to buy fuel. The fuel is the sun. So that is the biggest strength, I think, is it just sails and sails and sails forever. Another strength is because we store a lot of energy from the sun on board in the batteries, you can almost sail around the clock. So if during the night you go slowly, you can sail all through the night until the sun comes back up and then you will start recharging your batteries. Satu-satunya nelayan yang membantu Juju dalam proses pembuatan jukung ialah Nyoman Parta. Nelayan di pesisir Bali ini mengaku senang dengan jukung yang berhasil dibuatnya bersama Juju. Kini, manfaat adanya jukung Surya Namaskar pun dapat ia rasakan. Sebenarnya kalau adanya produk ini, pasti saya itu sendiri ya sebagai nelayan pasti merasa senang. Karena apa? Kita itu nggak beli minyak tiap hari, untuk kosnya itu ya sudah pasti kan, karena kita nggak beli minyak, kosnya pasti down kan. Sebenarnya kalau ada produk ini, semestinya itu pemerintah juga mendukung. Kita kan juga care sama karang dan ikan-ikan juga. Kalau kita pakai mesin tiap hari itu kan karang itu kan bisa rusak kan. Meski sudah diuji coba dengan berkeliling perairan di Pulau Bali, untuk membuktikannya, saya mencoba berlayar di sekitar perairan Benoa, Bali. Kami mencoba berkeliling area Benoa dengan keadaan cuaca yang tak begitu panas dan sisa penyimpanan energi pada baterai. Dan ternyata, mampu dibuktikan jukung Surya Namaskar mampu melaju kencang. Wow, ini bukan pertama kalinya
Akhirnya saya menaiki jukung tradisional. Tapi memang ya, Surya Namaskar ini jukung tradisional yang udah dimodifikasi sedemikian rupa, berbeda rasanya. Kenapa? Ya karena ya yang pertama nih, nah panel surya yang ada di atas saya ini selain bermanfaat untuk menyimpan energi, kita juga nggak bakal kepanasan kalau ada di dalam sini. Nah yang kedua, nggak ada suara sama sekali, nggak ada suara mesin, jadi nggak berisik. Dan ini nyaman sekali kalau misalkan kita pengen berlayar ke antar pulau, bisa lah. Ini sangat menyenangkan. Dengan mengenalkan jukung inovasi buatannya, Juju ingin memberikan edukasi kepada nelayan untuk lebih menjaga ekosistem laut. Kedepannya, Juju dan jukung ramah lingkungan bersama tim Surya Namaskar akan berlayar menuju Lombok dan Sumbawa untuk membuktikan kekuatan jukung buatannya. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Setelah ini akan hadir untuk Anda berbagai informasi tentang sepak bola dunia. Tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan salah channel. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Ya, Anda kembali menyaksikan NET Bali. Inter Milan, penampilan impresif Inter sepanjang musim ini ternyata jadi start paling apik mereka sejak 2 dekade terakhir. Nah, kunci di balik start oke Nerazzurri memang nggak bisa dipisahkan ya dari performa impresif Il Capitano Mauro Icardi yang ternyata nih sudah mencetak gol ke-100-nya di Italia.
Kemenangan Inter Milan atas Sampdoria di Giornata 10 Serie A tengah pekan lalu menorehkan pencapaian spesial bagi sang kapten Mauro Icardi hingga tim yang bermarkas di Giuseppe Meazza tersebut. 2 gol Icardi ke gawang mantan timnya tersebut menggenapkan koleksi gol bomber asal Argentina ini menjadi total 100 gol selama jalani karir profesional di Italia. Rekor individual ini tercatat sejak dirinya lakoni debut bersama Sampdoria di Serie B pada musim 2011-2012. Datang sebagai pemain pinjaman dari Barcelona, Maurito sukses keluar sebagai pahlawan usai mengukir gol kemenangan di laga debutnya berkostum Ilsham saat bermain tandang lawan Juve Stabia di pekan ke-40. Sukses promosi ke Serie A di musim selanjutnya pun turut membuat karir Icardi bersama Siam makin mencuat. Jebolan La Masia ini mampu mengoleksi 10 gol dari 31 partai di musim 2012-2013. Julukan spesialis pembobol gawang Juventus yang disematkan pada Icardi pun bermula dari musim ini. 2 kali bertemu laga kandang maupun tandang, total 3 gol berhasil dilesakan sang bomber ke gawang simnya tua dengan hasil sama-sama menang. Koleksi golnya pun makin melejit ketika Icardi akhirnya bergabung ke Inter Milan semusim setelahnya atau sejak musim 2013-2014. Dengan torehan golnya ke gawang Ilsham tengah pekan kemarin, striker 24 tahun ini sudah mencetak 89 gol dari 156 pertandingan untuk Il Nerazzurri di semua kompetisi. Artinya total Icardi sudah mencetak 100 gol dari 189 penampilan untuk 2 klub yaitu Inter Milan dan juga Sampdoria. Sementara bagi Inter, kemenangan 3-2 atas tim tamu mencatatkan start terbaik di kompetisi tertinggi Italia tersebut sejak hampir 2 dekade terakhir. Pasukan Luciano Spalletti kini mencatat 8 kemenangan disertai 2 hasil imbang dan belum terkalahkan dari 10 giornata dengan koleksi 26 poin. Walau sempat memimpin klasemen selama 1 hari, Il Nerazzurri kini berada di posisi 2 klasemen, atau hanya selisih 2 poin dari Napoli yang kembali menyodok ke puncak klasemen sementara setelah menang atas Genoa. Start apik ini seolah mengulangi start apik di era 1997-98. Saat itu si biru hitam yang masih diperkuat nama top seperti Ronaldo Nazario de Lima, Yori Djorkaeff ataupun Diego Simeone juga mampu meraup 26 poin dalam 10 pertandingan dengan catatan serupa 8 kemenangan dan 2 hasil seri. Bahkan pada era itu Inter yang diasuh Luigi Simoni sudah memuncaki klasemen Serie A sejak pekan kedua. Namun dominasi Inter di puncak nyatanya hanya berlangsung hingga giornata ke-16. Kekalahan memalukan atas Bari di depan publik Giuseppe Meazza membuat Ronaldo dan kawan-kawan harus turun ke posisi 2 klasemen memasuki pekan ke-17. Sejak saat itu Inter tidak pernah lagi menduduki puncak klasemen dan harus puas finish di peringkat runner-up dengan defisit 5 poin dari Juventus yang sukses merebut Scudetto di akhir musim tersebut. Beruntung di musim itu pula Ronaldo dan kawan-kawan tidak mengakhiri musim dengan tangan kosong. Usai mampu merebut 1 piala UEFA menyusul kemenangan telak 3 gol tanpa balas atas Lazio. 3 gol kemenangan Il Nerazzurri hadir lewat Ivan Zamorano, Javier Zanetti, dan Ronaldo. Lain dulu, lain sekarang. Meski sama-sama jalani start apik tidak seperti era 97-98, Inter musim ini hanya fokus dalam kompetisi domestik. Inter juga memiliki peluang besar untuk merebut puncak pimpinan klasemen dari tangan Napoli sebelum memasuki jeda internasional di awal November mendatang. Nah, ngomongin tentang Serie A, memang nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas tentang top skor sementara Ciro Immobile ya. Nah, kembali tajamnya Immobile ini memang nggak lepas dari kejelian sang allenatore Simone Inzaghi. Capocannonieri Ciro Immobile. Meski gagal mengeksekusi penalti saat Lazio menang melawan Bologna, namun mantan striker Torino tampil mengesankan musim ini. Terbukti hingga giornata 10 ia mampu mengemas 13 gol mengungguli Paulo Dybala dan Mauro Icardi dalam daftar pencetak gol terbanyak Serie A. Dengan rataan 1,3 gol per laga jelas membuktikan bahwa Immobile sedang dalam performa terbaiknya. 13 gol tersebut ia kemas dalam 7 laga dengan 4 kali brace dan 1 kali hat-trick. Menariknya setiap Immobile cetak gol, Lazio selalu raih kemenangan. Boleh dibilang Immobile terlahir kembali musim ini. Mantan punggawa Juventus ini sempat mengalami pasang surut dalam karirnya. Puncaknya tentu saat ia menemukan kebesaran bersama klub Torino. Ia mampu mengemas 22 gol dari 33 laga pada musim 2013-2014 dan mengalahkan pemain-pemain top seperti Luca Toni, Carlos Tevez, Antonio Di Natale hingga Gonzalo Higuain. Bagi Immobile sendiri, kiprahnya bersama Il Toro adalah titik balik. Pada musim berikutnya, ia berlabuh di Signal Iduna Park. Bersama Dortmund, ia digadang-gadang akan menjadi suksesor Robert Lewandowski yang hijrah ke Bayern Munchen. Alih-alih kembali tajam, ia justru melempem dengan hanya mengemas 3 gol dari 24 laga di Bundesliga. Ia pun terbuang dengan status pinjaman ke Sevilla pada awal 2015-2016. Mandeknya keran gol Immobile, Los Rojiblancos lantas memulangkannya ke Torino dengan harapan striker 185 cm ini kembali tajam dan menemukan kepercayaan dirinya.
Hasilnya ia mampu mengemas 5 gol dari 14 laga. Namun sekembalinya dari masa pinjaman ia justru masuk dalam daftar jual Sevilla. Lazio lantas menggaetnya pada musim 2016-2017. Bersama klub ibu kota, Immobile mampu bangkit dengan mengemas 23 gol dari 36 laga. Di musim keduanya kini ia bertengger di daftar pencetak gol sementara Serie A. Kembalinya si anak hilang tak lepas dari kepercayaan sang allenatore Simone Inzaghi. Di tangan pelatih 41 tahun ini, Immobile berkembang menjadi penyerang komplit. Tak hanya tajam, tapi ia juga mampu mengemas 3 assist. Musim lalu butuh 36 laga bagi Immobile untuk mencatatkan 3 assist. Di lini tengah, Inzaghi juga mampu menyulap pemain buangan Liverpool Lucas Leiva jadi kunci lini tengah Bianco Celeste. Terbukti musim ini pemain 30 tahun asal Brasil tersebut hanya 1 kali absen. Harapan dan tekad besar pun menanti Inzaghi musim ini. Selain teruji mampu sebagai penyelamat karir pemain buangan, ia berharap sentuhan magisnya bisa membawa Lazio bersama Immobile dan kawan-kawan bersaing dalam perebutan gelar Scudetto yang terakhir kali mereka raih di musim 1999-2000. Meski tidak seramai biasanya, umat Hindu Bali tetap sembahyang di Pura Besaki pada Hari Raya Galungan. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di Net. Kamu anak band, hobi cover lagu. Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama kami di Net 10. Informasi selanjutnya, kontingen Indonesia menampilkan beragam budaya seperti aksi pencaksilat dan juga tarian tradisional. Ini lengkap dengan pakaian adat Nusantara dalam perhelatan Karnaval Tropical de Paris. Tapi video berikutnya ini datang dari CJ Hasan Syamsuri. Hasan berbagi informasi tentang gua terbesar dan terpanjang se-Asia Tenggara. Sekian Net 10 pagi ini, saya Sheila Purnama. Dan saya Arsan Jaya, terima kasih dan selamat beraktivitas. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut lengkapnya untuk Anda guys. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2 hanya di Net. Meski tidak seramai biasanya, umat Hindu Bali tetap sembahyang di Pura Besaki pada Hari Raya Galungan. Kawasan pura ini masih masuk daerah rawan bencana atau zona merah, walaupun status Gunung Agung sudah turun ke level 3 atau siaga. Pura Besaki yang biasanya dipadati umat Hindu pada Hari Raya Galungan Rabu siang terlihat tak seramai biasanya.
Namun warga masih tetap melakukan aktivitas sembahyang di pura. Hingga saat ini kawasan Pura Besaki masih masuk dalam zona rawan bencana, walau Gunung Agung sudah turun ke status siaga. Sesuai tradisi, umat Hindu Bali melakukan persembahyangan di rumah terlebih dahulu, lalu datang ke Pura Kayangan seperti Pura Besaki. Namun karena status Gunung Agung yang masih siaga, umat Hindu diperbolehkan jika ingin bersembahyang di Pura Kayangan lainnya. Kita ada ya umat Hindu khususnya, supaya berdoa, berlegowo lah sekarang kemana aja udah boleh sembahyang. Gitu. Apalagi khususnya seperti di sini, ini kan pusat di sini gitu. Sebenarnya kalau di sini ada Pura Dangkayangan juga ada, Sad Kayangan ada, Kesad Kayangan itu Besaki, Lempuyang, Batu Karu, Batur, itu. Tidak ada ritual khusus yang digelar, namun warga menyisipkan harapan agar terhindarkan dari bencana letusan Gunung Agung. Warga yang masih di pengungsian pun terlihat datang ke Pura Besaki untuk melakukan persembahyangan. Ya, tentunya sangat berbeda ya. Biasanya kami merayakan galungan tuh besar-besaran kan. Tapi sekarang kita buat sederhana ya, karena kita berada di pengungsian. Jadi kita buat semuanya sangat sederhana, nggak seperti galungan biasa. Di hari-hari biasa, apalagi di hari besar keagamaan umat Hindu, Pura Besaki selalu dipadati ribuan orang. Namun sejak Gunung Agung mulai aktif pada September lalu, kawasan pura terlihat sepi dari kunjungan umat Hindu hingga wisatawan. Walaupun sudah dibuka secara umum untuk persembahyangan, namun kawasan Pura Besaki ini belum kembali seperti sedia kala. Nah, walaupun terlihat beberapa wisatawan mancanegara dan domestik datang ke tempat ini, namun memang situasinya tidak kembali normal dan ramai seperti biasa. Apalagi memang kawasan Pura Besaki ini hanya berjarak kira-kira 6 km dari kawah Gunung Agung. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Kemarin umat Hindu merayakan Hari Raya Galungan, namun umat Hindu yang berada di pengungsian asal Kecamatan Kubu Karangasem banyak yang pulang kampung. Di antaranya warga desa Pucang dan juga Pengalusan pun banyak yang pulang rayakan Galungan di kampung halamannya. Meski masih masuk kawasan rawan bencana, warga di Kecamatan Kubu Karangasem tetap merayakan Hari Raya Galungan di desanya. Perayaan Galungan begitu terasa di desa yang masih masuk zona merah ini. Terlihat dari penjor yang dipasang warga di lingkungan tempat tinggalnya. Sebelumnya warga di desa Pengalusan sempat mengungsi, namun sebagian besar warga sudah kembali ke desanya untuk bisa merayakan Galungan. Mereka mulai kembali ke desanya sejak 3 hari lalu dengan membawa serta keluarganya. Namun mereka tetap waspada memantau aktivitas Gunung Agung meski sudah turun status ke level 3 atau siaga. Saat pulang ke desanya, warga menyempatkan untuk memetik hasil kebun seperti buah mete yang nantinya akan dijual lagi jika kembali ke pengungsian. Kenapa pulang, Pak? Kenapa raya? Hari Raya? Iya. Hari Ini? Raya. Kamu rayakan di kampung? Iya, di kampung. Perkiraan 6 kilo. 6 kilo? Iya. Artinya masih zona merah? Zona merah. Tapi Bapak masih berani pulang, kan? Kadang terpaksa. Hah? Kadang terpaksa. Terpaksa ya? Iya, nggak hari raya. Tapi kalau ini balik lagi itu gimana? Iya, balik. Kapan rencana balik, Pak? Sana, nanti. Nanti ya? Sementara itu banyak warga asal desa Pucang masih bertahan di pengungsian. Warga mengaku belum berani pulang ke rumahnya. Mereka merayakan Galungan di pos pengungsian desa Tejakula Buleleng bersama pengungsi lain. Di sini warga hanya membuat sesajen berupa punjung untuk dihaturkan ke leluhurnya. Punjung pun hanya dihaturkan saat sembahyang di pos pengungsian. Raya nak pulang? Dan pulang ke desa? Kenapa, Bu? Masih takut pulang atau gimana? Takut, yang anak sembarang ampun dekat kata di gunung. Yang di gunung yang ampun mulai anak yang tentu semalu hijau yang bersih mana harapan hijau-hijau. Pasca Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menurunkan status Gunung Agung dari level 4 awas menjadi level 3 siaga. Banyak warga pengungsi yang daerahnya tidak terdampak telah kembali pulang. Namun pemerintah Provinsi Bali memperpanjang penetapan Gunung Agung di level 3 ini selama 9 hari ke depan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Pada perayaan Galungan ini, warga Hindu di Buleleng pun masih tetap menjalankan tradisi munjung ke kuburan desa masing-masing. Dan usai ke Setra, warga pun mendatangi sejumlah pura untuk bersembahyang di Hari Raya Kemenangan Dharma atas Adharma.
Perayaan Galungan di utara Pulau Bali ini selalu didahului dengan membawa sesajen punjung ke kuburan. Sesajen punjung ini selalu dihaturkan untuk para kerabat yang telah meninggal dunia, namun belum dilaksanakan upacara pitrayatnya atau ngaben. Para warga percaya bahwa kerabatnya yang meninggal ini belum bersih, sehingga belum bisa beristana di pura keluarga. Dan usai tradisi munjung ke kuburan, warga pun menggelar persembahyangan ke masing-masing pura di desa dan pura hayangan 3 di desa. Rutin dari dulu, hari raya besar. Biasanya hari raya apa aja dibawa musimnya, Bu? Galungan, Kuningan, Pegalausi. Itu rutin? Rutin, ya. Harapan Ibu sendiri apa, Bu? Ya, dia datang, kan semuanya bawa sajen biar ini biar bengong gitu, biar makan, hari raya biar pulang. Kan terus minta dia agar pulang, enggak. Di rumah juga dibikinin. Di rumah dibikinin juga. Sementara itu, usai melaksanakan persembahyangan di pura masing-masing, warga Buleleng pun ramai mendatangi Pura Agung Jaganata Singaraja. Menurut Jero Mangku Wayan Suyasa bahwa dengan perayaan Galungan ini diharapkan agar semua umat manusia supaya selalu dituntun di jalan yang benar. Di dalam Hindu itu ada 2 jalan, jalan karma dan jalan jenana. Nah, yang kita perhatikan di Bali ini lebih menonjol jalan karmanya, sehingga mereka untuk merayakan Galungan ini lebih banyak pergi ke pura dengan membawa banten. Itu sebenarnya apa maknanya? Mereka lewat banten itu memohon, karena banten itu tidak lain simbol ide betara, simbolik dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang lewat banten itu mereka memohon supaya manusia dituntun, diberikan bimbingan, diberikan sinar suci, biar tetap mereka pada jalan yang benar. Hari Raya Galungan merupakan perayaan kemenangan dharma atau kebaikan atas adharma atau keburukan. Sehingga di Hari Raya Galungan ini warga diharapkan untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Di Hari Raya Galungan, objek wisata Tanah Lot tidak saja dipadati oleh wisatawan, namun juga umat Hindu yang melakukan persembahyangan. Namun ternyata tidak hanya bersembayang saja. Usai bersembayang, mereka pun turut menikmati indahnya wisata Tanah Lot. Sembahyang sambil berwisata seperti inilah suasana Tanah Lot pada Hari Raya Galungan. Meski air laut sedang pasang, namun tidak menyurutkan niat mereka untuk melakukan persembahyangan. Sejak siang hari, umat Hindu silih berganti berdatangan ke Pura Tanah Lot. Mereka biasanya mengunjungi ke sejumlah pura usai menggelar persembahyangan di pura keluarga. Seperti sejumlah pemuda ini, usai sembahyang mereka memanfaatkan waktu luangnya untuk menikmati pemandangan Tanah Lot sambil bersuah foto. Sekalian aja tadi kan ke banyak pura, terus sama saudara-saudara kesini, ya udah diajak kesini. Sementara saat Hari Raya Galungan, kunjungan wisatawan di Tanah Lot masih didominasi oleh wisatawan asing. Sebagian besar warga lokal yang datang untuk melakukan persembahyangan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, libur Galungan tak hanya dimanfaatkan anak-anak untuk berwisata. Sejumlah anak pun mengisi hari libur sekolah dengan ngelawang barong. Selain melestarikan budaya Bali, dari hasil ngelawang ini mereka pun mendapatkan tambahan uang saku. Dan berikut adalah liputannya, kami sajikan untuk Anda. Beginilah sejumlah anak di Badung, Bali mengisi hari libur sekolahnya. Tak seperti anak kebanyakan yang mengisi waktu liburnya dengan bermain atau berwisata bersama keluarga. Sejumlah anak ini mengisi liburnya dengan tradisi ngelawang. Ngelawang biasa dijumpai sehari setelah perayaan Galungan. Bagi mereka, kegiatan ngelawang ini selain untuk melestarikan tradisi juga dapat menambah uang saku. Seperti sekelompok anak-anak yang masih duduk di bangku SMP dan SMA ini, mereka memilih objek wisata Alas Kedaton untuk ngelawang kali ini. Tentu tak mudah untuk langsung mendapatkan uang dari penonton. Mereka harus mempertunjukkan kebolehannya dalam menari. Sejak pagi hari mereka sudah berada di objek wisata ini. Selain memberikan daya tarik yang berbeda bagi pengunjung, pemasukan mereka pun lebih banyak dibanding harus berkeliling dari rumah ke rumah. Ya banyak dapat gini ya, saweran gitu. Berapa biasanya dapat? Kalau di sini biasanya 2,5 juta lebih dalam sehari itu ya. Ya sehari. Kalau keliling di jalan itu biasanya keliling di jalan paling tidak 1,5 juta.
Tradisi ngelawang yang hanya ada setiap 6 bulan sekali memang selalu dinanti oleh masyarakat, khususnya bagi anak kecil. Selain berwisata, para orang tua juga mengenalkan sang anak pada tradisi sejak dini. Ya sambil lancong juga untuk liburan manis Galungan. Ya kalau ada di rumah biasanya pasti selalu ngikutin mana barong bangku. Ngelawang barong bangku merupakan sebuah tradisi yang ada sejak zaman dahulu. Dulunya tradisi ini berfungsi sebagai penolak bala karena ngelawang tarian barong yang menyerupai perwujudan seekor binatang seperti babi hutan, gajah, lembu, macan dan sebagainya dipercaya sebagai perwujudan dari Dewa Siwa. Namun seiring perkembangan zaman, tradisi ngelawang menjadi sebuah pementasan dari rumah ke rumah yang dilakoni oleh anak-anak. Selain melestarikan tradisi untuk mendapatkan imbalan dengan menarikan barong yang tidak disakralkan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Setelah ini kami akan hadirkan serunya menginap di hotel sambil belajar jadi barista kopi. Jangan kemana-mana, tetap di NET Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa. Yang dibangun atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, pemersatu bangsa. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Mau liburan ke Bali tapi bingung ya untuk mencari penginapan yang nyaman? Tenang, saya punya rekomendasinya untuk Anda. Jadi tidak cuma nyaman untuk beristirahat saat liburan saja, hotel ini pun sediakan ragam kegiatan menarik. Salah satunya adalah belajar menjadi barista. Akhir pekan lagi nih, saatnya hunting lokasi kece buat refreshing. Buat kamu yang berencana ke Bali, boleh jajal penginapan di kawasan Seminyak ini nih. Namanya Indigo Hotel.
Fasilitasnya cukup lengkap dan nyaman. Tapi yang paling memanjakan pengunjung, spot-spot asik untuk berselfie ria. Yeay! Kita sebutnya eklektik, ya, memperpadukan antara modern kontemporer dengan juga tradisi Bali yang sangat kental, yaitu budayanya. Ini bisa dilihat dari konsep desain yang ada di eksterior kami, yaitu kita memiliki banyak sekali motif-motif yang terinspirasi dari kain songket yang geometris bertumpuk. Lalu kami juga memiliki lampu gantung yang terinspirasi dari payung Bali. Yap, desain interiornya ciamik. Didominasi ornamen kayu dengan ciri khas Pulau Dewata, ditambah sentuhan furnitur warna-warni yang kekinian. Instagramable banget kan? Wah, lengkap deh. Kalau mau cari kegiatan asik nggak perlu keluar hotel. Tara, udah di Putri Cafe dan kali ini kita bakalan belajar nih cara pembuatan kopi langsung sama barista kece yang ada di samping saya ini. Namanya Mas Roni. Jadi kita bakal belajar cara buat kopi ya Mas ya. Kalau ini proses apa nih sekarang? Kalau sekarang ini namanya proses roasting. Jadi awalnya kan kopi itu dari green bean. Nah kita olah di sini prosesnya dari yellowing, browning, nanti ada first crack. Terus beberapa lama setelah first crack itu udah matang baru kita buka. Oke. Selama 5 hari baru kita bisa pakai. Kalau dari proses roasting sendiri itu ada ketentuan suhu atau kayak gimana gitu nggak sih Mas? Kalau misalkan suhu, misalkan dia light roast, otomatis dia pasti lebih acidic cenderungnya. Kalau misalkan dark roast akan lebih ngeluarin rasa bitter sama lebih sweet lah. Kali ini saya belajar beberapa teknik membuat kopi sekaligus. Mulai dari menggunakan espresso mesin, V60 hingga Aeropress. Menariknya, meski gunakan biji kopi yang sama, tiap teknik akan hasilkan rasa kopi yang berbeda. Ya, ini dia tadi kopi yang udah saya buat. Namanya sih sama, Black Cafe, tapi hasilnya berbeda karena memang tekniknya berbeda-beda. Nah, kalau menurut saya sih tetap ya, karena saya sukanya Black Cafe dengan teknik espresso mesin, jadi ini tetap jadi idola saya. Tapi tergantung selera sih. Ada kadang yang suka V60 atau yang Aeropress kayak gitu. Nah, buat kamu pecinta kopi dan juga hobi selfie, kalau jalan-jalan ke Bali, menginap di sini bisa jadi alternatif menarik. Harga kamarnya mulai dari 4 juta rupiah per malam. Selamat berakhir pekan. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa ya, setelah ditonton langsung di-subscribe juga. Setelah ini kami akan putarkan satu video klip dari Glory Band. Band ini beraliran pop rock dan akan hadir dengan lagunya yang berjudul Sing Pantes. Nah, bagi Anda yang punya video klip, musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung dicek syarat dan ketentuannya hanya di Instagram kami di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma. Om Santi 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 Om.